Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Saya di sini akan menyampaikan desiminasi, yaitu atau penyebarluasan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Latar belakang kegiatan ini adalah Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses menuntun, guru harus berpijak pada nilai dan peran guru sehingga dapat menghantarkan peserta didik menuju nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pada intinya, Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya terkait pembelajaran itu menyebutkan bahwa mendidik siswa itu adalah menuntun mereka menuju kebahagiaan mereka setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu minat dan bakat pada siswanya. Kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman, salah satunya teknologi. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya dalam desiminasi ini, yang pertama, menerapkan disiplin positif yang merupakan kunci terwujudnya budaya positif, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, membentuk karakter positif yang ada pada peserta didik melalui pembiasaan dan keteladanan yang ditunjukkan semua warga sekolah, mewujudkan merdeka belajar yang sesungguhnya. Selanjutnya, ini tolak ukurnya, diantaranya peserta didik dapat menerapkan keyakinan kelas, yang insya Allah setiap kelas di SD Cilayung sudah mulai menerapkan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Selanjutnya, tentu selain membuat juga menerapkannya dan mengaplikasikannya dengan penuh kesadaran tanpa tekanan, paksaan, hukuman atau penghargaan. Kalau di kurikulum Merdeka, hukuman dan paksaan itu tidak boleh, Pak, karena siswa akan melakukan sesuatu karena ada sesuatu, seperti itu. Jadi kalau nanti ada restitusi, kalau restitusi itu mengajarkan siswa untuk melakukan sesuatu atas kesadaran dirinya sendiri. Ini lini masa tindakannya, melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, tentunya berkolaborasi juga dengan rekan sejawat tentang pemahaman budaya positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nah, langsung saja ke penyebaran pemahaman rekan guru di SDN Cilayung. Nah, konsep inti budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dengan memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pada intinya sama saja dengan kurikulum 2013, yaitu pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Kalau di sini bahasanya berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan,
ancaman maupun hukuman dalam praktiknya. Tadi hukuman, jadi reward and punishment, hadiah atau hukuman tuh di dalam paradigma baru itu tidak boleh, ya. Pertama, siswa akan melakukan sesuatu karena ancaman kalau dihukum. Yang kedua, siswa melakukan sesuatu karena ada iming-iming. Karena ada iming-iming, siswa mampu melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak ada iming-iming, motivasinya tidak ada. Kalau menggunakan punishment and reward. Selanjutnya, penerapannya membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten secara pengendalian emosi yang baik. Nah, ini motivasi siswa melakukan sesuatu atau berperilaku, atau manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kalau bentuknya hukuman, siswa melakukan sesuatu karena ada hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan. Jadi siswa melakukan sesuatu kalau diberi imbalan, diiming-imingi hadiah. Kalau tidak ada hadiah, tidak melakukan tugasnya. Yang kedua, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ini, dia melakukan sesuatu sebagai bentuk rasa bangga terhadap dirinya melakukan sesuatu tersebut. Jadi ini 3 motivasi yang ada pada manusia. Kalau yang 2 ini motivasinya eksternal, hukuman dan hadiah dari pihak luar. Kalau ini dari internal, dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kebutuhan Bu Aceh apa saja, Bu? Uang. Terus makan, terus baju pakaian, pangan, skincare. Ya. Nah, kalau di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi sandang, pangan, papan itu masuknya ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari orang tua, suami, istri, pacar, dan rasa diterima. Rasa diterima tadi aku, ya Pak. Kamu tadi aku makan mual tumbuh kasih sayang. Ada rasa perhatian gitu. Betul, Pak. Jadi siswa pun sama. Siswa dalam dirinya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima baik oleh gurunya maupun oleh teman-temannya di dalam kelas. Jadi kenapa sekarang tidak boleh ada bully? Ya ini berhubungannya dengan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Kalau pengakuan ini berbentuk penghargaan baik secara formal ataupun tidak formal. Intinya pasti setiap manusia butuh pengakuan dari orang lain. Itu sifat dasar manusia kalau di sini. Intinya kita butuh validasi eksternal. Ya Bu, setiap prestasi kita butuh dihargai. Yang kedua, kebutuhan kebebasan pilihan. Nah ini kenapa Merdeka Belajar? Karena siswa itu memiliki kebutuhan kebebasan, pilihan mereka, pilihan bakat, pilihan minatnya mau eskul apa, pilihan gaya belajarnya mau seperti apa. Ini erat kaitannya dengan kebutuhan ini. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan atau rasa senang. Untuk yang kelima ini tentunya harus diciptakan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan berbagai macam caranya. Misalnya Bu Yati sama Bu Dian suka ice breaking, Bu Aceh dengan semangatnya, Bu Yus dengan nyanyiannya.
Konsep disiplin, pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang kemarin saya praktekkan dengan Azka dan Akifa. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Misal gini, ada siswa berantem. Ini saya kasusnya SMA ya. Ada siswa berantem sampai mencopot kancing baju temannya, saking berantem, kejar-kejar, copot kancing. Terus datanglah guru, kenapa berantem? Terus yang kancingnya copot laporan kepada gurunya, Bu, kancing saya copot tadi karena berantem. Kenapa berantem? Intinya bermain tapi kelepasan ya Bu. Nah, si guru itu harus mampu memvalidasi ya, memvalidasi tindakan tersebut. Nah, menanya kepada siswa yang menjadi korban tadi yang kancingnya copot. Dia ditanya, Bu, saya kalau sampai rumah kancing saya tidak diperbaiki akan dimarahi oleh orang tua. Jadi siswa dan murid diperbaiki. Bagaimana nih solusinya? Si siswa misalnya menjawab, kalau dilem bagaimana Bu? Tidak mungkin, kalau dilem pasti akan copot, harus dijahit. Bagaimana? Saya tidak bisa menjahit. Si gurunya mengajari menjahit. Pada akhirnya si anak masalahnya selesai dan kemudian dia punya kemampuan baru, yaitu apa? Menjahit. Jadi kalau dalam restitusi ini masalah selesai dan ada inovasi baru pada si siswa tersebut. Misal kemarin si Azka dalam praktek kemarin dia makan gorengan sampai mengotori buku temannya karena belum sarapan katanya di rumah. Terus makan pas pembelajaran, dipanggil. Terus ketika dipanggil cerita kenapa bisa makan di kelas karena belum sarapan. Pada akhirnya solusinya adalah harus sarapan sebelum belajar. Jadi solusi masalah selesai dan si Azka pun punya kebiasaan baru yang akan dia terapkan, yaitu sarapan sebelum ke sekolah agar dia tidak makan lagi di kelasnya. Jadi ada keterampilan atau kebiasaan baru ketika masalah itu selesai kalau direstitusi. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan. Kalau untuk menebus kesalahan biasanya hukuman, bisa dihukum. Kalau berat berarti dipenjara dan lain sebagainya. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi si Azka belum sarapan, berarti kebutuhan dasarnya apa dari yang 5 tadi? Ayo. Makan berhubungannya dengan apa? Perut bertahan hidup. Bertahan hidup, betul. Nah, selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi masalah selesai, siswa lebih dengan karakter yang baru. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman habis memori Pak. Ada dulu potong-potong dulu Pak. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu, misalnya tiba-tiba ada saja peraturan di kelas dan ada saja sanksi yang harus diterima. Anak atau peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau hukuman ini bersifat tadi,
ancaman. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh peserta didik dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan peserta didik sudah mengetahuinya. Kalau ini penyempurnaan dari hukuman. Kalau konsekuensi ada proses belajarnya dari misalnya kesepakatan kelas, siswa tetap dilibatkan. Nah, kalau restitusi suatu proses pendekatan dengan cara berdiskusi atau berdialog yang dijalankan pendidik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab sehingga dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kalau ini bersifat saklek lah kalau bahasa Sundanya. Kalau ini ada proses belajarnya, kalau ini ada solusinya. Kalau ini cuma sampai belajar, kalau sini siswa diajak untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nih, saya juga baru belajar sama dan baru mengetahui ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Direct manajer di sini. Kita coba lihat. Mari tebak posisi kontrolnya. Ini ada kalimat patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira posisi kontrolnya apa ini? Memantau. Ada lagi? Penghukum. Ada jawaban lain? Awas, patuhi aturan saya atau awas. Ini bersifat mengancam. Berarti posisi kontrolnya tadi ada 5. Balik lagi. Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nih, cakap kalimat pertama. Patuhi aturan saya. Patuhi aturan saya atau awas. Awas ancaman ya. Berarti posisi kontrolnya menghukum. Kita lihat. Tuh, tepuk tangan. Kalimat kedua. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ada yang lain? Sama? Sepakat? Kita lihat jawabannya. Tuh, tepuk tangan lagi. Ini yang ketiga. Coba, Panju, Pak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Pemantau. Ada 5 kan? Tadi ingat penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Memantau. Memantau. Yang lain? Manajer. Manajer. Yang lain? Teman. Coba kita lihat ya. Teman. Teman. Hebat pikir. Jadi posisi, kalau posisi teman, si guru itu mensejajarkan diri dengan siswa. Dia bisa membantu seolah-olah menjadi temannya. Ini salah satu contoh kalimat yang dikeluarkan oleh guru yang bersifat teman atau posisi kontrol teman. Baik. Sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Bertanya si guru. Manajer. Kontrol. Pemantau. Pemantau. Memantau. Ya, pemantau. Memantau. Kita coba lihat. Iya. Dan yang terakhir, jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Manajer. Nah, kenapa manajer posisinya selalu tinggi ya Bu? Karena dia juga harus membantu bawahannya kalau di perusahaan ya untuk menemukan solusi di perusahaannya. Jadi sama di sekolah juga, dia menuntut siswanya untuk menemukan solusi, memperbaiki permasalahannya. Kebanyakan ini kalau di restitusi ya, jadi posisi guru sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas, alhamdulillah di SD Cipayung semua kelas telah membuat kesepakatan kelas. Tapi apakah kesepakatan kelas kita yang kita buat itu sudah betul?
Nah, kita cek di sini. Keyakinan kelas, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Tadi yang 3 motivasi. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. Cara merumuskan keyakinan kelas, ini caranya Bu. Guru meminta semua peserta didik untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati di kelas. Betul, seperti ini caranya yang sudah dilakukan. Yang kedua, aturan yang telah ditulis kemudian dirubah menjadi kalimat positif. Ciri-ciri kalimat positif, tidak boleh ada kata tidak, jangan, itu kata-kata negatif ya Bu. Nah, tentukan nilai kebajikan dari masing-masing kalimat positif tersebut. Ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, prosesnya seperti ini. Berdiskusi dengan siswa cara membuat keyakinan kelas. Buat dulu peraturan kelas. Kalimat peraturan kelas boleh. Nanti baru setelah kalimat peraturan kelas jadi dirumuskan peraturannya menjadi keyakinan kelas. Tadi kalimatnya harus kalimat positif. Yuk, kita coba di sini merubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh ada yang bertengkar. Ini kalimat negatif. Kita rubah jadi kalimat positif. Jangan teman harus rukun. Boleh. Coba ada yang lebih general lagi nggak, Bu? Sebuah kalimat tapi mewakili, kan bertengkar, saling mengejek, semua terwakili di sini. Apa coba? Itu kali kata awalnya tidak boleh diganti kata apa Tidak untuk boleh. membuat kalimat positifnya. Iya Pak. Kalau ini kan kalimat negatif Tidak, karena ya. ada kata tidak. Kalau kalimat positif Positifnya tidak boleh ada kata tidak, jangan dan lain sebagainya. diganti. Kasih contoh ya. Iya. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas misalnya. Jadi yang berantem tidak boleh, yang membuli tidak boleh dan lain sebagainya. Yang ribut tidak boleh. Jadi sudah terwakili. Menjaga ketertiban kelas. Yang kedua, coba kita rumuskan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Jagalah Buangan, kebersihan. cintailah ada tempatnya. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Bisa, oke, bisa. Menjaga kebersihan kelas ya Bu. Mantap. Yang ketiga, tidak boleh mencontek ketika pembelajaran. Budayakan kejujuran. Tepuk tangan untuk dia. Boleh. Budayakan kejujuran atau menjunjung tinggi kejujuran. Tidak boleh datang terlambat. Datang tepat waktu. Tepuk tangan buat dia. Kalau tidak boleh datang terlambat, berhubungannya dengan sifat apa coba? Rajin. Disiplin. Berarti menjunjung tinggi kedisiplinan. Oke, itu. Jadi boleh kalimat ini kan kalimat peraturan. Iya. Ya, kalau seperti ini otomatis yang melanggar dihukum. Kalau kesepakatan kelas kalimatnya positif. Jadi siswa diajak untuk memiliki sugesti positif, ya. Selanjutnya ini segitiga restitusi. Ada 3 tahap pada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas. Ciri-cirinya seperti ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini guru menanyakan alasan siswa melakukan tindakan salahnya tersebut apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tanya, kita semua punya keyakinan kelas tidak? Nah, apa yang kamu lakukan itu kira-kira tidak mengindahkan keyakinan kelas yang mana? Dan setelah ini beres, dicari solusi atas masalahnya. Itu adalah segitiga restitusi. Kita sebetulnya, saya juga pribadi sebelum mengenal segitiga restitusi ini mungkin telah melaksanakannya, tapi
Cek. Tapi tidak penuh menjadi segitiga. Bisa jadi hanya menjadi sudut kumpul hanya lancip, sudut lancip. Ya. Bisa jadi hanya garis miring. Ya. Misalnya kalau yang pertama menstabilkan identitas pasti semua guru pernah melakukannya. Jadi memberitahu bahwa apa yang dilakukan oleh siswanya itu salah, dan bahkan sampai tahap kedua menanyakan alasan atas perbuatan kesalahannya tersebut. Nah, ini contoh kasus saya kemarin bermain peran dengan siswa. Kita coba tonton. Jidan yang pertama orang Jidan. Pas buka di YouTube, ada ini. Tahu. Si Jidan laporan di kantor Bisa yang sutradara. Bisaan tuh, si Jidan topinya dibalikin. Saya sebenarnya itu tiap-tiap. Dari sabaran. Mana nang bermuyut. Di belakang enak teh. Ini rada di Indonesia. Lain belah enak teh. Belah mah rambutna. Kira-kira agar Aska tidak makan lagi di kelas dan tidak mengganggu temannya harus apa ya? Harus makan kepada temannya, Pak. Lanjut. Terus nanti sarapan di rumah. Nah, sarapan di rumah. Jadi kalau udah sarapan kan Aska siap untuk belajar, betul. Terus nanti bisa makan lagi pas istri. Oke, kira-kira kita di kelas punya keyakinan kelas kan? Punya, Pak. Oh, nah kalau gitu tadi perbuatan Aisyah itu tidak mengindahkan keyakinan kelasnya. Ketertiban kelas. Oh, menjaga ketertiban kelasnya. Berarti kan itu sudah tidak sudah mengganggu ketertiban kelas ya, karena ada teman yang tadi bukunya kotor, mainnya pembelajarannya dengan betul. Betul, Pak. Nanti sudah tadi ada solusinya bahwa Aska harus sarapan dulu sebelum berangkat Sekolah. agar kejadian ini tidak terulang Lagi. iya. Sekarang Aska boleh istirahat, boleh makan, kalau udah istirahat boleh makan, oke? Pak. Ya, nanti kita makan dulu ya. Nanti kalau kurang mah kemudian. Siang nanti Pak. Nah, saya coba lihat ketika ulangan bahasa Indonesia, kita kan terjemahnya itu. Nah, kira-kira menurut Pak, perbuatan tersebut salah atau tidak? Ariman tuh Ariman. Dapat sudah tahu.
tidak punya keyakinan keras. Nah, kira-kira tadi Akiko mencontek itu di dalam mengindahkan keyakinan yang mana? Kejujurannya. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh Akiko itu adalah perbuatan yang tidak jujur dan tidak mengindahkan keyakinan. Oke, jadi tadi solusinya sudah kita tentukan. Agar akibat tidak menjadi lagi harus belajar sebelumnya ya. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dalam melaksanakan praktek segitiga restitusi. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Wajah foto tidak ada apa dengan ini sih. Baik, itu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya simulasikan bersama siswa kelas 4. Semoga dapat memberi gambaran apa itu restitusi, tahapannya seperti apa. Ada 3 tadi. Yang pertama apa? Pertama apa tadi? Nah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Selanjutnya, ini kata-kata dari Rudolf Dreyfus, seorang ahli pendidikan dari Eropa. Dia mengeluarkan statement bahwa orang tua dan guru tidak bisa lagi berfungsi sebagai bos, tetapi mereka harus memperoleh keterampilan menjadi pemimpin yang demokrasi, sehingga pembelajaran yang merdeka dapat terwujud. Dan kita tidak lagi memaksakan kehendak kita kepada siswa, tapi siswa tadi ada kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar apa? 1, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, Rasa senang. rasa senang. Ya, mantap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi penyebarluasan pemahaman tentang budaya positif. Semoga SDN Cilayung menjadi SD yang berbudaya positif. Amin. Yang menjunjung tinggi nilai disiplin positif. Amin. Dan dapat menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ditutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi sandang, pangan, papan itu masuknya ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari orang tua, suami, istri, pacar, dan rasa diterima. Rasa diterima tadi aku, ya Pak. Kamu tadi aku makan kumaha ya, mual tumbuh kasih sayang. Ada rasa perhatian gitu. Betul Pak. Jadi siswa pun sama. Siswa dalam dirinya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik oleh gurunya maupun oleh teman-temannya di dalam kelas. Jadi kenapa sekarang tidak boleh ada bully? Ya ini berhubungannya dengan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Kalau pengakuan ini berbentuk penghargaan baik secara formal ataupun tidak formal. Intinya pasti setiap manusia butuh pengakuan dari orang lain.
Itu sifat dasar manusia kalau di sini. Intinya kita butuh validasi eksternal. Ya Bu, setiap prestasi kita butuh dihargai. Yang kedua, kebutuhan kebebasan pilihan. Nah ini kenapa Merdeka Belajar? Karena siswa itu memiliki kebutuhan kebebasan pilihan mereka, pilihan bakat, pilihan minatnya mau eskul apa, pilihan gaya belajarnya mau seperti apa. Ini erat kaitannya dengan kebutuhan ini. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan atau rasa senang. Untuk yang kelima ini tentunya harus diciptakan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan berbagai macam caranya. Misalnya Bu Yati sama Bu Dian suka ice breaking, Bu Acih dengan semangatnya, Bu Yus dengan nyanyiannya. Konsep disiplin, pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang kemarin saya praktekkan dengan Azka dan Akifa. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Misal gini, ada siswa berantem. Ini saya kasusnya SMA ya. Ada siswa berantem sampai mencopot kancing baju temannya, saking berantem, kegejot-gejot, copot kancing. Terus datanglah guru, kenapa berantem? Terus yang kancingnya copot laporan kepada gurunya, Bu, kancing saya copot tadi karena berantem. Kenapa berantem? Intinya bermain tapi kelepasan ya Bu. Nah, si guru itu harus mampu memvalidasi misalnya siap. Memvalidasi tindakan tersebut. Nah, menanya kepada siswa yang menjadi korban tadi yang kancingnya copot. Dia ditanya, Bu, saya kalau sampai rumah kancing saya tidak diperbaiki akan dimarahi oleh orang tua. Jadi siswa dan murid diperbaiki. Bagaimana nih solusinya? Si siswa misalnya menjawab, kalau dilem bagaimana Bu? Tidak mungkin kalau dilem, pasti akan copot, harus dijahit. Bagaimana? Saya tidak bisa menjahit, si gurunya mengajari menjahit. Pada akhirnya si anak masalahnya selesai dan kemudian dia punya kemampuan baru, yaitu apa? Menjahit. Jadi kalau dalam restitusi ini masalah selesai dan ada inovasi baru pada si siswa tersebut. Misal kemarin si Azka dalam praktek kemarin dia makan gorengan sampai mengotori buku temannya karena belum sarapan katanya di rumah. Terus makan pas pembelajaran, dipanggil. Terus ketika dipanggil cerita kenapa bisa makan di kelas karena belum sarapan. Pada akhirnya solusinya adalah harus sarapan sebelum belajar. Jadi masalah selesai dan si Azka pun punya kebiasaan baru yang akan dia terapkannya, itu sarapan sebelum ke sekolah agar dia tidak makan lagi di kelasnya. Jadi ada keterampilan atau pembiasaan baru ketika masalah itu selesai kalau di restitusi. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan. Kalau untuk menebus kesalahan biasanya hukuman, bisa dihukum. Kalau berat berarti dipenjara dan lain sebagainya. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi si Azka belum sarapan, berarti kebutuhan dasarnya apa dari yang 5 tadi? Ayo. Sarapan. Makan. Makan. Berhubungannya dengan apa? Bertahan hidup, betul. Nah, selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi masalah selesai, siswa lebih dengan karakter yang baru.
Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ke grup seperti apa jangan sampai oh ini kelas 4 kan sudah tahu nih dari kelas 4 seperti ini tadi sudah disampaikan. Jadi saya harap dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru mapel Iya, siap. ya. Jadi apa yang tadi disampaikan yuk kita laksanakan karena yakin semuanya bisa ya. Bisa. Tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Terima kasih Pak Nandang atas ilmu buat kita semua.